Evaluasi peresepan obat dilakukan untuk mencapai kualitas terapi obat yang maksimal. Populasi khusus harus diperhatikan selama penggunaan obat terkait karena alasan fisiologi tubuh. Populasi khusus yaitu seperti wanita hamil, pediatri, dan geriatrik. Pada kasus geriatrik, terjadi perubahan fisiologis yaitu penurunan fungsi kerja organ-organ, termasuk hati dan ginjal. Perubahan ini meningkatkan risiko merugikan dari penggunaan obat yang dimetabolisme oleh hati dan ginjal. Oleh karenanya, perlu adanya evaluasi pada resep obat, khususnya pada pasien dengan kondisi khusus. Seorang laki-laki 65 tahun datang ke dokter dengan keluhan sering pusing, pandangan kabur, mudah ngantuk, cepat lemas, banyak berkemih, dan cepat lapar, sendi sering lemuk. Pasien diketahui suka makan gorengan, kerupuk, dan sesekali makan sate gulai. Makanan kesukaan pasien yaitu udang, cumi, dan kepiting. Hasil data lab pasien yaitu gula darah sewaktu 275 mg per desiliter, tekanan darah 180 per 105 mm air raksa, kolesterol 250 mg per desiliter, asam urat 8,5, berat badan 88 kg, tinggi badan 165 cm, dan diketahui pasien belum pernah diobati. Pasien mendapat resep dari dokter sebagai berikut, dengan 4 macam obat untuk mengobati gejalanya, yaitu metformin, pravastatin, amlodipin, dan allopurinol. Assalamualaikum, Mbak, Pak. Perkenalkan, saya Tiwi, asisten apoteker di Apotek Sehat. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, Mbak. Ini bapak saya kan sakit. Nah, kemarin dapat resep obat dari dokter. Ini, Mbak, resepnya. Oh, nggih, Bu. Nama ayahnya Bapak Ari, nggih, berusia 65 tahun. Iya, Mbak, benar. Untuk alamat rumahnya di mana ya, Mbak? Di Jalan Sunan Kalijaga 7B, Lawakwaru. Baik. Untuk nomor yang bisa dihubungi? 081 234 567 89. Nah, kalau boleh tahu, keluhan apa saja nggih yang dirasakan oleh Bapak Ari? Jadi ini Mbak, saya ini sering pusing ya Mbak, terus apa namanya, terus kadang suka burem gitu loh Mbak pandangan saya tuh, terus juga gampang ngantuk, terus cepet capek juga Mbak, terus sering ke kamar mandi juga, terus gampang lapar Mbak, padahal itu kalau makan itu banyak, sama ini di persendian kayak dengkul, tangan-tangan itu pada capek Mbak. Baik, Pak. Kalau begitu, apakah Bapak dan Mbaknya ini berkenan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan apoteker kami? Oh, boleh Mbak. Ini juga baru pertama kali periksa pakai resep ini, Pak. Baik, Pak. Mbak, kalau gitu silakan ditunggu di ruang tunggu, nggih. Nanti saya panggil. Iya, Mbak. Silakan Bapak Ari. Iya, Mbak. Atas nama Bapak Ari nggih. Iya, Mbak. Baik Pak, terima kasih sudah berkenan menunggu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yudintia, apoteker di apotek ini. Izinkan saya meminta waktu Bapak kira-kira 10 menit ya.
Nanti saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak dan Mbaknya mengenai gejala yang dialami oleh Bapak Ari agar bisa menentukan terapi yang tepat. Apakah Bapak Ari bersedia? Boleh, Mbak. Jadi keluhan yang Bapak Ari rasakan apa saja ya? Jadi gini, Mbak. Saya itu kalau di rumah kadang itu suka tiba-tiba pusing gitu loh, Mbak. Terus itu kalau kadang juga kalau ngelihat itu pandangan saya juga udah kabur. Tuh, jadi nggak jelas gitu. Saya juga jadi gampang ngantuk gitu loh, Mbak. Padahal juga udah kayak tidurnya tuh udah lama gitu. Terus juga gampang capek. Padahal ya kerjanya biasa-biasa aja, nggak capek-capek. Terus sering ke kamar mandi juga, Mbak. Nah, itu kerasa gimana gitu. Terus makan juga saya gampang lapar, Mbak. Padahal udah makannya itu porsinya juga banyak juga sih. Jadi ya gimana gitu. Terus untuk ini tangan kayak sendi-sendi gitu, tangan sama kaki ini sering sakit, Mbak. Jadi kalau buat kerja gitu ya cukup ganggu sih. Nggih, Pak. Jadi kalau boleh tahu, Bapak Ari ini sudah sejak kapan ya sakitnya? Sudah lama, Bu. Ini bapak saya dari dulu tak ajak periksa ke dokter tapi nggak mau, susah. Akhirnya ini kemarin kok kayaknya tambah parah, jadi saya bawa ke dokter. Nah, kata dokternya tekanan darahnya itu tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi. Sama ini Mbak, gulanya itu loh Mbak juga tinggi. Nggih, Mbak. Bapaknya ini suka makan makanan gorengan atau mungkin sate gulai? Wah, enak itu, Mbak. Sering saya makan itu. Itu malah ya salah satu makan favorit saya lah. Kayak gorengan, terus gulai, makanan-makanan laut itu kayak kepiting, udang, ya yang biasa-biasa itu Mbak, enak itu. Nah, Bu, bapak saya tuh sudah tak kasih tahu buat ngurangin makan sate gulai. Tapi ya gitu Mbak, nggak mau makan kalau nggak diturutin. Katanya baru mau percaya kalau dokter yang ngasih tahu. Kemarin juga sudah dikasih tahu sama dokternya. Baik. Ini Bapak Ari ini merokok atau mboten nggih? Kalau ngerokok enggak lah, Mbak. Oh, nggih. Memang kalau dimakan berlebihan bisa menyebabkan kolesterolnya tinggi, kemudian tekanan darahnya juga bisa menjadi tinggi. Kemudian juga kadar asam uratnya juga bisa jadi tinggi, Bapak Ari. Jadi karena tidak imbang antara konsumsi makanan yang berlemak sama sayuran atau buah-buahan, jadi Bapak Ari ini tidak boleh berlebihan dahulu dan untuk sekarang makanan-makanan tersebut kalau bisa dihindari terlebih dahulu biar lekas sembuh ya. Jadi Bapak Ari ini berat badannya juga termasuk kategori obesitas seperti itu. Oh gitu ya Bu. Terus ini, kalau pusingnya sering buang air kecil, cepat lapar, itu kenapa ya Bu kira-kira? Sehari tuh bisa 4 kali ke kamar mandi loh Bu. Makan makan itu juga banyak. Tapi kok baru 1 jam udah lapar lagi. Tidur itu juga sudah 8 jam, tapi kok masih suka mengantuk gitu loh. Jadi begini ya Bapak Ari sama Mbaknya. Jadi untuk keluhan sering pusing, kemudian pandangan kabur, kemudian mudah lelah, itu karena tekanan darah dan kolesterolnya Bapak ini tinggi. Sedangkan untuk sering buang air kecil dan cepat lapar, itu memang gejala dari kadar gula di tubuh Bapak Ari ini terlalu tinggi. Jadi kadar gula darahnya ini sudah melebihi batas normalnya. Kemudian nyeri di bagian lutut dan kakinya itu karena kadar asam uratnya juga tinggi.
Jadi sudah diresepkan oleh dokter untuk mengobati keluhan-keluhan yang dialami oleh Bapak Ari ini. Oh, gitu ya, Mbak. Oke, Bapak Ari dan Mbak. Jadi, izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait terapi obat yang Bapak Ari dapatkan, G. Jadi di sini Bapak Ari itu dapat 4 jenis obat. Yang pertama itu metformin, yang kedua yaitu amlodipin, yang ketiga pravastatin, dan yang keempat itu allopurinol. Nah, untuk metformin sendiri ini untuk mengobati gula darah Bapak Ari yang tinggi. Diminumnya 3 kali sehari, untuk 1 kali minum itu 1 tablet. Dan diminumnya itu setelah makan. Kemudian untuk amlodipinnya ini untuk mengobati tekanan darah tinggi Bapak Ari. Diminumnya 1 kali sehari, 1 kali minum itu 1 tablet, dan diminum setelah makan di pagi hari. Karena biasanya tekanan darahnya itu naik saat pagi hari. Jadi agar bisa dikontrol, maka dari itu obatnya diminum pada pagi hari. Nah, untuk allopurinolnya itu diminumnya 1 kali sehari setelah makan juga. Ini untuk mengobati kadar asam urat yang tinggi di tubuh Bapak Ari. Nah, untuk obat yang keempat itu ada pravastatin. Di sini untuk mengobati kolesterol, diminumnya 1 kali sehari setelah makan saat malam hari atau sebelum tidur. Nah, ada yang ditanyakan Bapak atau mungkin Mbaknya terkait aturan pakai obat-obat yang akan dikonsumsi oleh Bapak Ari? Belum ada, Mbak. Nah, kalau boleh, apakah Mbak bisa mengulangi aturan pakai obatnya seperti yang saya jelaskan tadi untuk memastikan informasi yang diterima oleh Bapak dan Mbak ini sudah tepat, seperti itu. Iya, Mbak. Jadi yang metformin diminum 3 kali sehari setelah makan, allopurinol diminum 1 kali sehari setelah makan, amlodipin diminum 1 kali sehari setelah makan di pagi hari, dan pravastatin 1 kali sehari setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, ya betul Mbak. Di sini Bapak Ari itu masih sering olahraga mungkin atau jalan kaki seperti itu? Kalau untuk olahraga agak jarang itu mbak, paling ya jalan kaki itu paling pagi hari di sekitaran rumah aja. Oh, nggih Pak, alhamdulillah di sini Bapak Ari juga tidak merokok nggih. Karena merokok di sini bisa memperparah tekanan darahnya yang tinggi, kemudian Bapak Ari juga menghindari makanan yang berlemak seperti goreng-gorengan, kemudian tadi yang disebutkan tadi cumi-cumi, kepiting, udang, sate, kemudian kacang-kacangan maupun alkohol. Selain itu, kurangi juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Jadi biar kadar gula darahnya bisa kembali ke normal. Kemudian dikurangi juga asupan garamnya. Jadi karena kadar darahnya itu tekanan darahnya itu tinggi, jadi di sini saya sarankan juga untuk mengurangi asupan garam. Kemudian Bapak Ari ini kalau bisa memperbanyak makan makanan sehat seperti sayur dan buah. Tetapi di sini saya sarankan untuk menghindari terlebih dahulu buah-buah yang rasanya sedikit asam ya Pak. Karena di sini Bapak mendapatkan obat pravastatin, di mana obat ini nanti bisa dipengaruhi oleh buah-buahan yang rasanya asam seperti itu. Kemudian juga dirutinkan olahraganya, yang ringan-ringan saja Pak, nggak apa-apa, seminggu 3 atau 4 kali bisa jalan kaki 30 menit. Seperti itu Bapak Ari. Berarti harus dijaga juga pola hidupnya ya, Mbak? Iya Mbak, jadi selain pengobatan menggunakan obat-obat yang diresepkan oleh dokter tadi, jadi harus didukung juga dengan pola hidup yang sehat. Bagaimana Pak Ari atau Mbaknya mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Mbak. Insya Allah sudah paham. Baik Mbak, untuk obatnya akan kami persiapkan. Jadi Mbak dan Bapak Ari silakan bisa menunggu di ruang tunggu nggih, nanti akan kami panggil. Ya, Mbak. Terima kasih. Atas nama Bapak Ari,
Ya Mbak, saya anaknya. Terima kasih ya Mbak telah menunggu. Jadi ini Bapak Ari kan tadi mendapatkan 4 jenis obat. Yang pertama metformin, yang kedua amlodipin, yang ketiga pravastatin, dan yang keempat itu dapat allopurinol. Nah, untuk metforminnya sendiri apabila sesuai resep harganya itu 5.800 untuk 20 tablet. Sedangkan untuk pravastatinnya 37.000 untuk satu stripnya. Jadi satu strip ini isi 10 tablet. Nah, untuk amlodipinnya harganya 20.000 per stripnya. Untuk satu stripnya itu sama, isinya 10 tablet, dan allopurinolnya 3.500 per strip. Jadi sama-sama isinya 10 tablet untuk satu stripnya. Panjenengan mau menebus semuanya atau pripun nggih? Bisa ditebus setengah atau langsung semuanya? Langsung semua saja Mbak, sesuai yang diresepkan. Baik, mohon ditunggu nggih. Ini untuk obatnya, metforminnya diminum 3 kali sehari, 1 kali minum 1 tablet setelah makan. Amlodipinnya diminum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan juga di pagi hari. Kemudian untuk allopurinolnya diminum 1 kali sehari setelah makan, dan pravastatinnya diminum 1 kali sehari setelah makan atau setelah makan malam atau sebelum tidur. Kemudian panjenengan bisa membayar di kasir sebelah situ nggih. Ya Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga dengan perantara obat ini Bapak Ari segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.